Bapak bisa alat pegang di sebelah sana. kekurangan. Oke, maaf, tangannya sebelah sini, Pak. Ya, oke, itu ada patahnya. Oke, persiapan. Pak Oji, vertikalnya. Oke, aba-aba. 1, 2, 3, kiri. Oke, tarik nafas ya, Pak. Oke, yuk. Balik, 1, 2, 3. Oke, inline position. Bawa dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ke atas, 1, 2. Oke. Bisa melakukan kontrol servikal? Karena tidak karena tidak ada collarnet, maka dilakukan dengan kain yang digulung supaya kuat kiri kanannya. Agar pasien saat bergerak aman dan tidak terjatuh dari long spinal cord. Ada karena keterbatasan alat di lapangan, kita menggunakan selimut untuk melakukan kontrol servikal. Oke, Pak Uji, silakan kontrol. Kita bisa menggunakan alat sederhana di sini. Oke, kita lakukan fiksasi di bagian dagu terlebih dahulu, baru di bagian kepala. Pak, oke, jangan tidur ya. Jadi itu pentingnya tim RHA, Rapid Health Assessment, karena kalau tidak kita akan melakukan seperti ini, tidak ada alat. Berapa persen efektivitas dibandingkan collar neck dan head immobilizer? Ya, jadi memang penting sekali penghitungan kira-kira jumlah berapa banyak kasus yang terjadi untuk trauma, apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Ini adalah gambaran penanganan pasien jika alat tidak ada. Kekurangan tenaga dan video simulasi ini. Ini saya hendak menunjukkan bagaimana alur video penanganan setelah. Jadi saya akan menarasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah tadi kita mendengar paparan materi ya. Seperti apa sebenarnya dia. Ini gempa yang meruntuhkan itu biasanya 6,7 ke atas. Ya, jadi menghancurkan kaca-kaca, merubuhkan atap, meretakkan bangunan, sehingga yang paling baik adalah larikan diri keluar. Ini kondisi rumah sakit
Jadi rumah sakit, rumah sakit di lokasi bencana itu hancur. Jadi makanya ada, kalau di daerah bencana ada collapse hospital, rumah sakit hancur secara struktur, rubuh, hancur, dia tertimpa dan sebagainya. Jadi kolaps struktural dan kolaps fungsional rumah sakit, karena ketika rusak kemudian SDM-nya, stafnya itu juga ikut terkena bencana, tidak bisa datang, keluarganya bermasalah, jalanan rusak, maka tidak berfungsi rumah sakit tersebut. Jadi ada kolaps hospital, kolaps institusi pendidikan, strukturnya rusak, fungsinya tidak bisa jalan karena dosen-dosennya, guru-gurunya, mahasiswanya tidak bisa hadir melakukan kegiatan pembelajaran karena nggak bisa, lingkungannya rusak, seperti itu. Itu namanya kolaps struktural dan kolaps fungsional. Untuk itu perlu tim SPGDTB, Sistem Tanggap Darurat, Pelayanan Tanggap Darurat Terpadu Bencana. Orang dari luar relawan datang dalam koordinasi dengan BNPB dan BPBD. Jadi kami datang ke rumah sakit ini. Pelayanannya bisa nggak? Ini terjadi kolaps struktural dan kolaps fungsional, sehingga dilakukan pembuatan pos kesehatan di depan IGD. Alat-alat dari IGD dikeluarkan. Ketika aman dikeluarkan alat, maka dilakukan seperti ini. Nah, kami melapor jadi di sebelahnya ini adalah rumah sakit. Lapangan di depan rumah sakit itu lapangan wali kota, bupati. Jadi situ ada masjid, ada ruangan bupati dan sebagainya. Jadi ada halaman yang cukup luas. Didirikanlah posko bencana. Jadi ini yang namanya pos komando pengendali lapangan. Bisa dilihat ya, yang kuning di sebelah ini yang saya kasih unjuk. Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan ya. Ini yang disebut pos komando pengendali lapangan. Di sini ada keamanan, ada polisi, ada BNPB. Dari pusat dia datang bekerja sama dengan BPBD. Ada tim untuk komunikasi, karena komunikasi harus diperbaiki. Ada tim transportasi, karena alat-alat berat, PU itu harus datang karena harus mengangkat yang seperti ini. Ada dinas sosial. Dinas sosial itu koordinasi untuk pemberian dapur umum, pendirian dapur umum, pelaksanaan pelayanan bantuan. Jadi bantuan itu di bawah dinas sosial. Nah, itu semuanya ada dalam satu pos komando pengendali lapangan. Ketika tim kami datang, maka tim kami datang dan melapor. Kami melapor ke BNPB waktu itu dengan PPNI dan HIPGABI. Kebetulan saya masih ketua HIPGABI, saya lapor. Dan kita ditempatkan di rumah sakit. Tapi rumah sakitnya kan rusak. Jadinya kami membentuk yang disebut pos pengendali lapangan kesehatan. Yang kami dirikan pertama-tama adalah ruang untuk penanganan saat itu, yaitu ruang gawat darurat. Karena biar gimana kita harus mensortir pasien yang ada. Kan pasien itu dari dalam rumah sakit banyak, jadi di depan itu banyak sekali. Kemudian dari masyarakat juga datang ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya tidak bisa menerima, maka dibikin. Tenda-tenda dibikin, tiang, karena di sebelahnya rumah bupati, ini buat kondangan, jadi dibikin tiang-tiang, dibikin tenda. ABRI itu cepat sekali. Untuk mengatur, maka kami bikin ruang IGD, ada ruang kuning, ada ruang merah. Ruang merah itu semuanya alat-alat untuk tindakan. Ruang kuning dilakukan. Jadi ini kami bagi-bagi tenaganya, berkoordinasi dengan dokter di sana. Jadi kepala rumah sakitnya, direktur rumah sakitnya, alhamdulillah aktif, full di sana. Ruang bedah baru terbentuk hari keempat, karena alat-alat kan harus dikeluarkan, dicoba ada yang rusak atau tidak. Ini Pak Budi mengecek sanitasi.
Jadi sanitasi dicek karena harus ada sanitasi. Kalau tidak nanti masyarakat yang di pengungsian bagaimana mereka. Kemudian ini ruang rawat ruangnya. Kami melakukan tindakan lihat full. Tidak ada penerangan. Jadi jika malam untuk mengecek infus, kondisi sebagainya, obat, kami memakai headlamp. Headlamp. Dilakukan stabilisasi paling banyak karena gempa ya. Ini dia tidak ada head immobilizer. Collar neck tidak ketemu dicari. Maka memegangnya itu pakai apa nih? Pelabot diikat, tapi mungkin masih bergerak-bergerak karena jalanannya duduk gitu kan pakai berangkat ya. Jadi distabilisasikan supaya tidak terlalu menunduk pakai pelabot dari infus. Ini juga alat-alatnya dipakai. Ini banyak sekali ya. Ini ada yang mahasiswa, ada yang juga perawat. Kita saling belajar di sini. Jadi bagaimana memakai alat yang ada secara cepat dan efisien. Triase sudah dilakukan, pengkajian dilakukan, tindakan tadi stabilisasi, perawatan luka dan sebagainya kita lakukan dengan alat yang ada. Nah, ini penting sekali kegiatan rujukan. Semua yang merah harus segera dirujuk karena di pos ini tidak ada alat apa-apa. Rumah sakitnya rusak, jadi harus dirujuk ke rumah sakit dari Lombok Utara ke Mataram. Jadi harus Nah, bagaimana yang paling gawat didahulukan? Jadi kami memiliki yang ini ada tulisannya R, itu rujuk. Nah, ini petugas merujuk, dokter dan petugas untuk memanggil petugas ambulans. Ini dimasukkan untuk diberangkatkan. Jadi ini catatannya seperti ini aja, tapi ini nggak boleh hilang, harus diarsipkan karena tindakan yang dilakukan, kemudian dirujuk kemana. Nah, ini di pengungsian. Di pengungsian itu juga dalam kondisi gawat darurat, tanggap darurat itu mereka tuh harus ditangani, dicek kesehatannya dan sebagainya. Ini tim relawan. Kami berkumpul bersama, berkoordinasi dengan perawat dan juga tim kesehatan yang lainnya. Saya mencoba mencari koordinasi lapangan, karena kan setiap pagi kami koordinasi lapangan dengan klaster yang lainnya, tapi belum dapat, jadi belum bisa memasukkan foto-foto untuk koordinasi. Ini adalah kondisi yang dilakukan saat kita ada di kondisi gawat darurat bencana. Ya, tadi bisa mendapatkan gambaran tidak apa yang akan kita lakukan saat kita di daerah bencana dengan melihat video-video tadi? Insya Allah dapat. Apakah bisa mendapatkan gambaran? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Ada yang mau men-share pendapatnya tentang video-video tadi yang kita lihat? Sudah lebih jelas tidak gambaran di daerah bencana? Jelas, Bu. Apa yang jelas bagaimana? Siti Nurlaini. Mana tadi Siti Nurlaini? Ya, Bu. Ya, bisa mendapatkan gambaran? Halo? Halo, Siti Nurlaini. Halo? Ya, Bu. Bisa mendapatkan gambaran kah? Maksud saya, tergambarkah kondisi di daerah bencana?
tergambar. Jadi kalau gambaran saya tuh kalau misalkan lagi ada bencana itu karena terbatasnya alat, jadi kita harus mampu memanfaatkan alat yang ada gitu, Bu. Kalau alat ada, Gunakan alat yang ada. pakai alat yang ada ya. Iya, Mas. Iya, jadi harus mampu memakai alat yang tersedia. Walaupun nggak ada, kita harus bisa nyari alternatifnya yang lain. Artinya mampu memodifikasi alat, menyesuaikan dengan prinsipnya ya. Jadi kalau tadi kan fraktur pakai bidai, nggak ada bidai pakai papan. Tidak ada collar neck pakai alat yang bisa menstabilisasikan. Iya betul sekali. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Pendapatnya setelah melihat video-video tadi? Ada yang bersedia memberikan tanggapan? Bu. Silakan, siapa? Sifah Rahmawati, Bu. Jadi kalau di kondisi bencana kayak gini sih yang penting koordinasinya harus ditingkatin gitu, Bu. Jadi nggak ada miskom antara satu tim itu gitu, Bu. Ya betul. Jadi koordinasi kerja. Kalau misalnya siapa tadi yang menjawab? Iya, Bu. Sifa. Kalau Sifa kan tim perawat baru lulus, maka berkoordinasinya dengan siapa? Dengan komando lapangannya atau dengan seniornya Dengan tim seniornya, bencana Bu. tersebut? Iya betul. Jadi ada jenjangnya ya. Nanti seniornya melapor ke ketua rumah sakit lapangan. Nanti ketua rumah sakit lapangan melapor ke komando lapangan bencana. Jadi sistemnya berjenjang. Karena kalau enggak kan si komandan itu pusing, semua orang lapor sama dia. Seperti itu. Kalau bisa dipecahkan oleh ketua tim rumah sakit, ya alhamdulillah dipecahkan dahulu oleh tim rumah sakitnya. Ya, bagus sekali. Terusnya kalau misalnya ke daerah bencana, apa yang harus disiapkan? Misal kalian disuruh nih, ditugaskan ke daerah bencana, apa yang harus disiapkan? Bisa nggak pergi-pergi aja begitu, nggak pakai, nggak bawa apa-apa? Surat tugas, Bu. Surat tugas boleh. Terus Peralatan kesehatan. alat-alat kesehatan. Jadi emergency. dengan timnya, bersama timnya melihat apa yang bisa dibawa. Sebagai tim kesehatan harus membawa alat-alat yang bisa membantu masyarakat di sana. Walaupun di sana nanti juga kita bisa membantu ya, tapi akan lebih optimal bantuan jika kita juga membawa logistik namanya, yang sesuai dengan keperluan di sana. Berkoordinasi dulu, misalnya di bawah rumah sakit RSCM, pasti RSCM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan setempat, atau dengan tim yang sudah diterjunkan dahulu. Kalau ada yang datang ke sana tidak bawa apa-apa, tidak tahu ada yang melakukan apa, itu namanya wisata bencana. Hati-hati. Beda dengan relawan bencana dengan wisata bencana. Wisata bencana itu banyak sekali. Bawa bantuan, datang foto-foto, share-share, pulang. Itu terjadi. Jadi kalau kita mau membedakan diri kita dengan wisata bencana, maka kita harus menyiapkan ilmu kita, kompetensi kita, mengerti apa yang akan kita hadapi, mentalitas kita, dan koordinasi nanti tim kita mau kemana. Jangan ujuk-ujuk datang. Walaupun di sana masih bisa membantu ya, tapi tidak sebaik bantuannya jika direncanakan dan dipersiapkan dengan matang dan lengkap dari regional sebelumnya. Kalau dalam tim rumah sakit, tim logistik rumah sakitnya yang akan membahas melengkapi. Besok kita akan bicara tentang hospital disaster plan,
bagaimana menyiapkan tim untuk datang ke daerah bencana. Nah, ini triase lapangan akan dibahas oleh Pak Tian 2 hari Rabu. Ini sistem startnya berbeda dengan sistem di IGD yang airway breathing circulation. Jika RR di atas 30 dianggap merah, RR di bawah 8 dianggap merah. Jika tensi di atas 180 dan ada indikatornya. Tapi kalau di lapangan airway breathing circulation, stop bleeding, lakukan treatment untuk tim treatmentnya. Ini disaster triase. Ya, ada di buku pedoman penanganan krisis kesehatan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan. Ini initial assessment. Jadi tetap sama initial assessment itu tidak berubah dimanapun, tidak berubah. Karena airway breathing circulation, exposure, disability, exposure, dan sebagainya sampai FG, heart monitor. Tidak ada ya di pos kesehatan lapangan heart monitor ya. Nah, kemudian lapor ini tindakannya sama dimanapun kita berada, di lapangan bencana, di pelayanan, puskesmas, di rumah sakit, health chin lift itu tetap sama, penanganan trauma itu tetap sama, cuman alat-alatnya yang satu lengkap, yang satu mungkin kita harus modifikasi. Ini nanti evakuasi, lock roll dan sebagainya, evakuasi emergensi ini dilakukan, standarnya juga sama. Prinsip harus sama, siapapun harus sama, karena kalau tidak nanti akan ada fraktur tulang belakang, akhirnya jadi lumpuh pasiennya. Do not more harm, jadi malah membahayakan pasien. Ya, ini yang akan dikerjakan besok. Ada rumah sakit rujukan, ada rumah sakit lapangan. Seperti tadi zona, kalau yang hijau itu rumah sakit rujukan. Kalau yang di tempat dibikin seperti gambar denah dengan kemah putih itu rumah sakit lapangan. Pengkajian primer tetap sama, pengkajian sekunder juga sama, yang BTCLS. Makanya keperawatan bencana wajib mengikuti kegawat daruratan, karena penanganannya sama. Ini tim resusitasi di IGD. Kalau di lapangan nggak bisa, kita nggak bisa bawa selengkap ini dengan tim sebanyak ini, habis tenaga kita untuk menolong satu pasien. Jadi ada yang namanya perbedaan triase bencana dengan triase gawat darurat sehari-hari, di mana lengkap alat, lengkap fasilitas, lengkap SDM. Sementara di bencana terbatas. Satu hal lagi, ketika kita ada di daerah bencana, maka rumah sakit rujukan itu akan penuh dengan pasien. Ya, jadi IGD, standar IGD, ketika ada IGD maka ada bencana, ruang parkirnya harus bisa segera dikosongkan untuk dibikin rumah sakit tambahan IGD lapangan. Jadi dibikin aja atasnya jadi IGD ini. Ya, pakai tiang-tiang. Ini saya sepertinya di Sarjito ini, di rumah sakit ya Sarjito ini kalau tidak salah, seingat saya ya. Udah lama sih jadi lupa saya foto-fotonya. Nah, apalagi tadi kan tanggap darurat. Masa kita ngurusin yang trauma? Bagaimana yang lain-lain? Anak kecil, lansia, orang cacat, kelompok beresiko, itu juga harus menjadi kewajiban kita. Siapa yang menangani? Tim kesehatan, dinas sosial, dan semua klaster lainnya. Kalau perawat ngapain? Nah, yang menolong, ibu hamil, melahirkan, dibantu. Bayi dan anak beresiko juga dibantu, di penyandang cacat dikumpulkan di pengungsian, kemudian dipenuhi kebutuhannya, kerjasama dan koordinasi. Jadi ini harus dilakukan juga, pelayanan asuhan keperawatan pada kelompok berisiko, akan ada materinya. Perawat anak ini, anak itu kalau saya di daerah bencana, saya tuh sangat concern sama anak ya, karena gini, anak-anak itu nggak bisa cerita, tapi semua yang ada di lingkungannya itu direkam dan bisa muncul 10 tahun yang akan datang menjadi kejiwaannya. Jadi kita harus trauma healing itu tidak hanya kalau untuk anak tidak hanya untuk fisikal, tapi mentality juga.
kita harus sampai yakin bahwa trauma healing menyembuhkan psikologisnya sehingga dia tetap kuat mentalnya, tidak timbul 5-10 tahun lagi yang akan datang. Kan kita banyak ya mendengar anak-anak yang tidak disayang sama ibu bapaknya tiba-tiba jadi psikopat ya, menjadi penjahat dan sebagainya, menjadi antisosial dan sebagainya. Kita tidak paham, tapi ternyata hal-hal trauma itu membentuk dirinya yang sedang tumbuh. Nah itu, trauma healing harus sampai sana. Itu kalau di bencana, konsep trauma healing itu tidak sekedar main, terapi, tapi juga harus bisa mengidentifikasi melalui gambaran tulisan dia, melalui dia menggambar, bagaimana apakah dia sudah stabil emosinya atau belum. Itu luar biasa. Nah ini perawat anak wajib tahu nih, spesialis anak untuk penanganan ini. Perawat maternitas, itu saya pernah di Padang, datang ke daerah Gringging itu jauh, naik ambulans, ada ibu hamil kesakitan. Saya sudah lama sekali tidak memegang ibu hamil. Dan sejawat saya itu dokter ortopedi, juga nggak ngerti bagaimana menangani ibu hamil. Jadi saya akhirnya, dok gimana dok? Aduh saya juga nggak tahu bu. Akhirnya sebelum kita masuk ke ruangan itu kita diskusi. Dokter sama saya itu diskusi harus gini, lihat kepalanya, oke. Jadi untung nyerinya hilang, kemudian kami rujuk. Ternyata memang mau proses kelahiran karena dia stres. Jadi memang harus banyak yang kita ketahui di daerah bencana. Perawat kesehatan jiwa, besok hari Selasa pagi jam 8 sampai jam 10 Bu Herni Susanti akan memberikan materi. Jadi bagaimana kita menangani kepanikan yang merupakan kondisi umum terjadi pada bencana. Orang bencana pasti panik, pasti stres, pasti sedih saat itu. Tapi bagaimana itu ditangani sehingga tidak menjadi PTSD, tidak berkepanjangan menjadi mengubah jiwa dia menjadi tidak stabil. Nah ini besok akan ditangani oleh Bu Herni Susanti. Ya ini dukungan psikososial apalagi yang harus dilakukan. Bayangkan jika ada satu anak yang kehilangan seluruh keluarganya, atau ada satu kepala keluarga yang kehilangan seluruh keluarganya. Ada satu perawat teman kita, dia baru pensiun, hutang-hutangnya rumahnya baru lunas. Tiba-tiba bencana dan hilang semuanya tersapu. Keluarganya juga ada yang meninggal, rumahnya hancur semua. Stres dia, dan itu wajar ya pada minggu pertama, minggu kedua itu wajar sekali karena semuanya pasti stres menghadapi bencana besar luar biasa. Tapi dengan bimbingan, dengan kekuatan spiritual yang baik, dengan arahan briefing dari teman-temannya, dengan tim-tim jiwa yang baik, maka dia akan kembali normal lagi insya Allah seperti itu. Tapi ada yang 4 bulan kemudian, kejadiannya Desember, saya balik lagi untuk risetnya Agustus. Yang teman saya di IGD itu yang duduk saja dia, itu masih belum stabil dia. Jadi kita memang harus menangani kondisi psikologi dengan serius juga. Komunitas, nah ini jagoannya Pak Budi Mulyadi nih. Nanti siang akan dibahas tentang mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menangani bencana. Jadi bagaimana menangani kelompok vulnerable, bagaimana menangani pengungsi, berkoordinasi dengan semua sektor yang terkait di bencana, dan meningkatkan kemampuan masyarakat supaya resilient menghadapi bencana. Dia turun kondisinya, stres, panik dan sebagainya, tapi segera kembali pulih ke kehidupannya sehari-hari. Ini disaster tabletop, jadi kita memiliki sistem pengajaran. Besok juga akan diajarkan oleh Pak Tian skill, kemudian juga Pak Budi mitigasi, akan dilakukan permainan-permainan ini setiap tahun. Insya Allah kita sudah lakukan juga ya, untuk lebih memberikan pemahaman. Insya Allah kita siap menghadapi bencana. Siap tidak menghadapi bencana, ikut membantu masyarakat menangani bencana. Siapa yang bersedia ke daerah bencana? Siap. Siap. Tapi perlu izin orang tua, izin keluarga, jelas. Ya. Jadi
Itu tentang keperawatan bencana saat tanggap darurat. Kenyataannya di lapangannya tidak bisa diceritakan, tapi akan sangat lebih lengkap kalau kita hadir ke daerah bencana dengan kesiapan yang lengkap ya, dengan ilmu, skill, tim yang baik, logistik yang juga baik untuk bisa membantu lebih optimal untuk masyarakat di sana, insya Allah. Seperti itu. Ada yang mau mengklarifikasi atau bertanya? Dipersilahkan. Sudah jam 2. Oke. Apa ya? Silakan yang mau bertanya. Saya masih seperti dulu ngajarnya ya Bu Puji ya? Masih Bu. Mukanya pun tidak berubah. Kalau Masih. berubah jadi Pak Budi dong. Masih seperti tahun 99 2000. Oh 92, 93, 94, 94, 95 ya. Iya, harusnya saya berubah jadi kayak Bu Debi ya. Jangan ada ciri khasnya masing-masing. Siap. Ada yang dari kakak-kakak yang program D3 ya, dari rumah sakit kan? Ada yang mau bertanya atau mengklarifikasi informasi? Bu Munfaidah mana nih? Bu Munfaidah ada di sini juga ya? Ada Ada, Bu. Bu. Tadi off kamera. Tadi Iya. ada rapat Yang kemarin- dengan direktur dengan Oh, rapat koordinasi. siap. Iya, Mau dapat coklat iya. lagi, Bu. Ya. Jadi masih ingat aja sama Bu Elia ya? Kemarin ya? Iya. Yang dilarang bertanya dan dilarang menjawab. Iya Bu. Terlalu sering ya. Sama Fajar, mana Fajar? Ini ganti kelas. Oh, ganti kelas Kalau ya. ini Agung. Yang tahun yang Agung. kemarin ikut BTCLS Agung ikut sekarang Oh. juga. Yang regulernya. Agung. Ya, siap. Ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan menambahkan informasi ya. Karena kita tidak berharap bencana terjadi. Siapa ya, semua yang insya Allah tidak berharap bencana terjadi. Tapi namanya juga kesiapsiagaan. Ini yang disebut kesiapsiagaan. Kita harus siap siaga ketika bencana terjadi, tanggap darurat masuk, maka kita bisa langsung bekerja sesuai dengan standarnya, sesuai dengan protapnya insya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan COVID segera selesai. Amin amin ya Allah. Amin. Bosan pakai masker. Mau makan bakso bareng-bareng saya ini. Susah bener. Traktir. Iya, yuk traktir yuk. Dulu kan makan bakso sambil makan kerupuk ngobrol kan enak betul ya. Sekarang susah kita. Jadi moga-mogahan Allah menghilangkan COVID, membuat negara kita Amin. tidak ada bencana insya Allah. Amin. Saya tutup dengan Amin. hamdalah, alhamdulillah. Amin. Makasih Bu Amel. Sama-sama, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Video-video tadi adalah untuk menggugah kesediaan dan kesiapan kita membantu masyarakat ya. Jangan disalahartikan, mengekspos hal-hal yang kesedihan-kesedihan, insya Allah tidak untuk itu. Oke. Selesai. Terima kasih, Bu Amel. Alhamdulillah Pak Budi sudah datang. Sudah ada di link, Bu. Sudah masuk. Alhamdulillah. Ini banyak banget yang WhatsApp saya minta tolong ke toilet dulu katanya, Bu, 5 menit. Oh, silakan. Silakan yang mau ke toilet. Pak Budi Ya, pada 5 mau ke menit ya. toilet karena ngelihat Pak Budi nyongkok di toilet. Silakan yang ke toilet 5 menit ya Pak Indra. Ya, Tadinya silakan. saya mau ikutan Pak Sampai Budi 14 jongkok di 10. toilet gitu, cuman kayaknya nggak pantas benar Bu Amal jongkok di toilet. Jadi Pak Budi saja. Luar biasa ya Pak Terima Budi kasih, ya. Bu Amel. Iya, Materinya. terima kasih. Semua izin Bu Puji, Bu Dede semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Recording warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Semua bisa berdiri, bergerak